Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sebelum kita membaca Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membaca ta'awudz, atau yang disebut juga dengan isti'adzah, yang artinya adalah memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Lafaz ta'awudz adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekarang kita mulai dari a'udzu. Lihat ya di sini, ini huruf hamzah, bukan alif. Karena huruf alif nggak bisa dikasih harokat. Huruf hamzah yang berharokat fathah dibacanya A ya, seperti A dalam bahasa Indonesia. Dia keluar dari tenggorokan bagian bawah. A. Tapi nggak boleh berlebihan juga, jangan sampai A. Tapi biasa aja, sedang aja bukanya. A. Dan kalau huruf Ain dari tenggorokan bagian tengah ya. A. Kalau harokatnya dhammah berarti dibacanya U. Pada saat kita membaca a'udzu, di sini ada dua huruf dhammah yang sejajar ya. Jadi bibirnya ini nggak dimajukan sekali, nggak a'udzu, tapi dua kali dimajukan. Jadi tarik sedikit sebelum masuk ke dhammah berikutnya. A'udzu. Tapi nggak boleh berlebihan juga ya. Seperti ini nggak boleh nih. A'udzu. Salah ya. Tapi a'udzu. Tetap satu nafas, tapi jangan lupa untuk tetap ditarik. A'udzu. Lalu yang kedua, huruf Ain yang berharokat dhammah yang bersambung dengan waw sukun. Jadi harokat dhammah yang ada di Ain dibacanya menjadi panjang karena di sini ada waw sukun yang fungsinya untuk memanjangkan harokat dhammah yang ada di huruf sebelumnya. Dan waw ini disebut waw maddiyah. Dan hukumnya jadi mad tabi'i yang dibaca dua harokat. Lalu berikutnya huruf dzal. Dalam bahasa Indonesia, huruf dzal itu seperti D dan Z yang digabung ya. Untuk huruf dzal, maksudnya itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas ya. Contohnya seperti ini. Kalau harokatnya fathah, dibacanya dza. Kalau dhammah, dibacanya zu. Ujung lidahnya jangan cuma ditempelin, tapi harus digeser juga. Zu. Jadi, kalau di atas huruf-huruf Arab ada yang melengkung seperti ini, itu dibacanya U ya. Jadi kalau ada zu, ada dza, bertemu dengan U, dibacanya zu. Di sini ada huruf ba yang berharokat kasrah. Lalu bersambung langsung dengan hamzah wasal ya, yang satu kata dengan lafaz Allah. Billah, ditahan lamnya ya. Billah, jangan bellah ya. Billah, billah. Kenapa ditahan? Karena di sini ada tasydidnya. Jadi tasydid itu seperti dua huruf yang digabungkan. Nah, pada huruf lamnya, pada lafaz Allah, itu lamnya ditahan ya 2 detik. Karena di sini ada tasydidnya. Jadi dibacanya billah. Kemudian lafaz berikutnya minasyaitonir rajim, yang artinya dari godaan syaitan yang terkutuk. Perhatikan hurufnya di sini ada apa aja. Di sini ada huruf mim yang berharokat kasrah, nun yang berharokat fathah. Min artinya dari. Kemudian di lafaz berikutnya asyaitoni ada alif lam, kemudian ada shin yang bertasdid. Ingat kalau ada tasdid bacanya ditahan ya. Asyaitoni. Nah, ini huruf shin yang ada titik tiganya di atas ya. Bentuknya seperti huruf sa, tapi ini ada titik tiganya. Dia bacanya lebih banyak keluar nafasnya. Kalau huruf sin kan dia desis aja, nggak terlalu banyak keluar nafasnya. Sa. Kalau shin dia lebih banyak. Lebih menyebar nafasnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti huruf S digabung sama Y. Terus ada ya sukun ya. Ya sukun. Jadi bacanya syaitoni. Ya itu seperti huruf Y ya dalam bahasa Indonesia. Terus di sini ada huruf
po ya. Kalau harokat fathah jangan dimajukan bibirnya karena huruf po nggak ada hubungannya sama bibir. Po, po, po. Dan sifatnya kalau po dia nggak boleh keluar nafas. Nah di sini po yang harokatnya fathah bersambung langsung dengan alif, makanya fathah pada po ini dibaca panjang. Po dibacanya 2 harokat dan ini disebut mad tabi'i atau mad asli. Kemudian setelah huruf po ada huruf nun yang berharokat kasroh. Ni. Seperti ini biasa ya, tapi dia ada gunnahnya. Ni. Harus ada gunnahnya. Kalau tidak ada gunnahnya nggak sempurna huruf nunnya. Gunnah itu dengung yang keluar dari hidung. Kalau nun nggak ada gunnahnya nggak sempurna. Nggak bakal keluar huruf nunnya. Kemudian ar-rajim. Ada alif lam juga. Terus kemudian huruf ro yang berharokat fathah. Lo harokat fathah harus dibaca tebal ya rohnya. Ro bukan tapi ro dibaca tebal. Alif lam yang dilebur ke ro. Langsung kalau ketemu huruf kayak ro itu alif lamnya dilebur ya. Syaitonir rajim. Alif lamnya nggak dibaca jelas. Kemudian huruf jim nih. Huruf jim banyak yang salah. Ada yang bacanya zim, ada yang bacanya cim, ada keluar nafas. Padahal huruf jim itu nggak keluar nafas ya. Seperti huruf biasa, huruf J biasa dalam bahasa Indonesia. Jim, nggak keluar nafas. Kalau keluar nafas malah kedengaran kayak huruf C, cim. Atau seperti huruf Z, zim. Itu salah ya. Kemudian setelah jim, yang harokatnya kasroh, setelahnya ada huruf ya sukun ya. Ya sukun ini fungsinya sama kayak waw sukun dan alif tadi ya. Ini sebutnya ya maddiyah yang fungsinya untuk memanjangkan kasroh di huruf sebelumnya. Jadi kasrohnya dibacanya jadi panjang. Jim. Terus di terakhir di huruf mimnya. Kenapa kita berhentinya rojim? Padahal dia huruf mimnya ada harokat kasrohnya. Karena kalau kita wakof, berhenti sebentar buat ngambil nafas, itu harus huruf terakhirnya disukunkan ya, sukun. Padahal dia aslinya berharokat. Baru kalau dia disambung atau duasol, dia harokatnya dimunculkan. Misalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak boleh nggak dimunculkan ya harokatnya kalau kita mau sambung. Karena itu udah salah baca. Sekarang kita sempurnakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baik, kita cukupkan sampai sini dulu. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.